Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mau kurang semangat? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Congratulations, selamat buat Ibu Gembala Pendeta Eva Margarita yang sore hari ini ibadah perdana di tempat ini. Luar biasa Tuhan Yesus kita, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Ibu Eva. Mari kita arahkan hati untuk mengingat kebaikan Tuhan, supaya kita datang dengan hati penuh ucapan syukur dan menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau baik sehingga Engkau buka tempat ibadah di tempat ini, Tuhan. Ini ibadah perdana, kami percaya gereja ini akan bertumbuh, menjadi berkat, menjadi terang Tuhan, di mana banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan hidup mereka diubahkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala upaya usaha yang telah dikerjakan sehingga sore hari ini ibadah perdana CMC Kasih Agape boleh dinyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan sembah bagi Kau Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Hati kami tak henti-hentinya naikkan syukur kami ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kau yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terpuji.
Mari sembah mari agukan Dia, mari agukan Yesus. Segala hormat, segala keagungan, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami agungkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Haleluya. Sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beritamu. Yes Tuhan. Sembah dan kami sembah beritamu. Sembah Yesus. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat saja tinggikan Dia, katakan sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami senang Engkau ajaib, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Yesus. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau perkasa.
agar kami mengalami hadirat-Mu, agar kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut Engkau dengan semangat, dengan kasih. Kami sambut Engkau dengan hati yang bersyukur. Kami sambut Engkau karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Semua yang mengasihi Tuhan katakan haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya undang Ibu Pendeta Eva Margarita. Terima kasih Bu Sida, luar biasa hari ini ya. Saya diberkati oleh pujian penyembahan. Haleluya. Selamat datang buat CMC Makarios, keluarga besar CMC Makarios juga, teman-teman ya, sama yang sudah lama ya, ada Tante Mar, ada Tante Sudi, ada teman-teman saya yang lain yang mungkin yang kemarin selama berapa 2 bulan ya. Tante ini nggak bisa hadir karena jangan banyak penyembahan sama Matius, jangan menatap, jangan senyum ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, terus jangan suruh berdiri terus, duduk aja. Hari ini kita beribadah di sini dan ini juga saya sudah mengulik masalah tempat. Semenjak dari Bapak Ibu Romo, saya kan pindah ke Ayam Mangkalada itu lantai 2, jadi saya agak bingung. Saya bilang banyak ini yang nggak bisa hadir karena tangganya agak curam. Jadi saya berdoa terus, Tuhan tolong Tuhan tunjukkan saya tempat. Saya udah keliling ke sana sini dan saya padahal tiap hari ya saya jalan pagi, tapi saya nggak kepikir tempat ini bisa disewa karena saya pikir ini kan gereja FGF, nggak mungkin disewakan gereja lain karena belum pernah buat gereja lain. Dan waktu saya bergumul, saya dikasih Roh Kudus bicara, coba hubungi Bu Vera, orang Harvest. Nah, waktu saya ngobrol sama dia, iya Bu, nanti saya carikan kata tempatnya. Nah, puji Tuhan dikasih tempat ini. Dia bilang, kalau nanti Ibu nggak muat, jemaatnya sudah banyak, saya kasih tempat di atas di lantai 3 yang lebih bagus lagi Bu, lebih besar. Tapi harganya sama, tentang buat Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan baik. Nanti kalau udah bertemu banyak, kasih Bu, nggak apa-apa, tempatnya harganya sama tetap. Nah itulah murah Tuhan Bapak Ibu ya, kalau Tuhan sudah kerja itu nggak ada yang mustahil ya. Dan saya berusaha bersyukur untuk teman-teman yang masih ada di sini dan masih tetap hadir di sini karena kita ini gereja CMC ini baru, CMC Kasih Agape. Dan saya juga sangat terima kasih pada Pak Gunadi yang mensupport saya terus. Ayo kamu pindah, di tempat di sana sempit katanya. Ya, saya bilang ya Pak, sebentar sabar, saya bingung kan kemana nih tempatnya. Saya cari kesana ke sini, tapi belum dapat. Akhirnya Tuhan tunjukkan di sini. Tapi tadi kita juga berdoa sama Pastor Cici. Nah, di sini udah dipatok tadi ya, saya kelihatan dipatok di sini ya. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman semua. Ya mari kita doa. Oh ya, Rapasyik Anarapayas. Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami percaya Tuhan adalah ibadah pertama di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus tempat ini menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Di mana Engkau bertahta Tuhan di atas puji-pujian, di atas penyembahan. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami yang sudah hadir pada gembala sidang maupun Tuhan Yesus. Para hamba-hamba Tuhan yang lain Bapak. Dan teman-teman kami Tuhan yang belum sampai ke tempat tujuan, kiranya Tuhan Kau percepat langkah mereka untuk hadir di sini. Bapak Kau urapi Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Ada hadirat-Mu, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Referens Dr. Gunadi Gunawan bisa mengubah hidup kami. Bukan cuma Tuhan kami dengar, tapi kami percaya menjadi rema dan dapat mengubah kehidupan kami. Kau urapi Tuhan Pak Gunadi juga dan juga worship leader hari ini yang memimpin dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Tempat ini tempat dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Jadi kita menaikkan pujian, mengatakan bahwa hanya Tuhan baik. Amin. Mari kita dengan sukacita menyambut dan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Amin. Ayo tepuk tangan.
kasih-Nya ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, tunjuk ya, He's so good to you, tunjuk. He is so tunjuk sebelahnya. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Kita percaya bahwa dari hari ini dan seterusnya penyertaan Bapa akan sempurna, sehingga pertemuan gereja ini akan lebih besar, semakin lebarnya hampir minggu lepas minggu banyak 9 meter. jiwa-jiwa yang datang. Amin. Kami percaya setiap musim kehidupan kita dalam pergumulan kita masing-masing, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saat kita tergeletak, Udah gitu baik nih, kalau udah penuh dikasih di atas saat bisa kita nampung putus 200 asa, kursi, Dia berikan sewanya kita sama harapan. 1 juta. Mari kita siapkan hati untuk 1 juta sama mendengarkan 3 firman jam Tuhan 1 kali. dan imani bahwa Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau ada bagi kami Tuhan. Dialah Immanuel, Allah yang setia.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sudah memuji, menyembah, dan sebagai persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, karena manusia hidup tidak cukup dengan roti saja, tetapi melainkan dari mulut firman Tuhan, ya, mulut dari Allah sendiri yang menguatkan menuju hidup, damai, sejahtera, kasih agape, kasih yang penuh pengorbanan, kasih tanpa syarat, kasih yang mengampuni, sehingga kita beroleh damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Kami selaku Ketua Sinode CMC sudah menghormati para gembala sidang. Jadi kita butuh gereja dibuka dengan visi 500 gereja lokal. Sasarannya itu melantik para gembala sidang. Dari gembala sidang ini ujung tombak, ya, dia bisa memimpin bawahannya, dan itu prioritas utama bagi kami, ya, sebagai
fighter yang ke depan, di garda depan, bukan penonton, saudara. Ya, seperti Paulus katakan, ini aku, utuslah aku, bukan menunggu, saudara, ya, tapi menyerahkan diri gitu. Kita panggil yang wakil Pak Osarman, ya. Osarman ada tadi, Pak Osarman. Coba maju ke depan, Pak Samaribo maju ke depan, ya. Prioritas yang gembala sidang, ya. Jadi kita hormati nanti supaya ada event-event besar, ya. Setiap gembala sidang diberikan kursi di depan, karena nanti umpama kita mau ke Depok, ya, Depok kumpulin semua, kita mau ke mana, DKI. Baik, saudara yang kasih dalam Kristus, Ibu Sida bisa maju ke depan, nanti ayat-ayatnya dibacakan. Next kita mulai dengan tema ini, saudara, ya. Silakan Intan. Duduk sini dulu boleh? Sini, duduk sini. Hidup diubahkan cara Tuhan atau hidup diubahkan cara sendiri. Saudara yang kasih dalam Kristus, Menteri Kesehatan, ya, Budi Sadikin berkata, di antara 10 masyarakat Indonesia 1 kena sakit mental. Bayangkan, kalau 280 juta berarti ada 28 juta orang sakit mental. Apa tandanya? Depresi, stres. Nah, kalau di sini ada 30, ada 3 orang saudara sakit mental. Siapa? Coba evaluasi diri. Dan kalau itu didiamkan terus, saudara, makin parah dan bisa mati. Tapi puji Tuhan, menurut kesehatan ini bisa diobati, ya, melalui dokter psikiater, dokter yang ahli mengkhususkan ilmu jiwa. Nah, tapi kami sebagai umat Kristiani, ya, standarnya adalah Alkitab. Ya, sekarang dokter psikiater lagi naik daun, lagi laku keras. Ya, di mana-mana, coba bayangkan, hidup semakin susah. Ya, PHK di mana-mana, keuangan, finansial susah, jualan kadang-kadang nggak laku, sedangkan kebutuhan hidup harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Kristen, jangan takut. Ya, hidup diubahkan dengan cara Tuhan, jangan dengan cara sendiri. Kalau saudara dengan cara sendiri, manusia nggak kuat tuh. Saya buktikan nanti orang konglomerat ujungnya banyak yang bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak percaya Tuhan. Ya, jadi hidup diubahkan cara Tuhan atau hidup diubahkan cara sendiri. Nah, kita hari ini harus memilih hidup diubahkan cara Tuhan. Cara diukur ya, beriman Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan ini mengukur kita itu bukan kekayaan, ya, bukan konglomerat, bukan karir saudara hebat, bukan. Nah, Tuhan mengukur kita itu, yuk percaya nggak bahwa Tuhan beserta kita? Amin, saudara. Amin. Yakin nggak bahwa Tuhan ini beserta kita? Nah, itu ukuran Tuhan kepada manusia. Kalau saudara tidak yakin, ya Tuhan juga tidak menyertai kita, saudara. Jadi imani sajalah, karena ini sudah 500 tahun yang lalu Martin Luther King memproklamirkan, ya, Alkitab ini bahwa Tuhan beserta kita. Di dalam Keluaran 33 ayat 12, baca Ibu Sida. Keluaran 33 ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Terus satu lagi 13. Ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah ku janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami
akan dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Diulangi bersama-sama. Dibedakan. Ya. Oke. Satu sama jemaat juga. 1, 2, 3. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini saudara yang kasih. Pada waktu itu Musa sedang menghadap Allah. Ngobrol sebelum 10 firman Tuhan diberlakukan. 3 bulan sebelum batu loh dinyatakan. Jadi masyarakat Israel yang di bawah ini yang 2 juta resah. Mana pemimpin saya nih? Kok dari gunung nggak turun-turun? Udah 3 bulan kita jadi nyembah siapa nih? Nah, dia akhirnya lapor ke Harun. Harun, ini Musa kemana nih? Harun bilang lagi bicara sama Tuhan, nggak bisa diganggu. Iya, tapi sudah 3 bulan. Nah, nggak bisa. Saya harus sembah Tuhan. Saya akan bikin patung lembu emas. Ditolak sama Harun. Tapi dia demonstrasi. Akhirnya Harun nyerah. Dia bikin patung lembu emas. Lah di ayat 12-13 itu Tuhan marah, saudara. Ya, makanya saudara, kalau saudara yakin Tuhan beserta kita, Tuhan akan menolong. Begitu saudara tidak yakin seperti bangsa Israel itu, lepas dari Tuhan, marah Tuhan. Tapi Musa dengan sabar berkata di ayat 16, Tuhan tolonglah, berikan kasih karunia, berikan grace itu supaya umatku jangan binasa. Akhirnya Tuhan berkata, oke, akan aku bedakan dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Itulah saudara. Ya, jadi hidup usahakanlah dengan cara Tuhan. Ubahlah dengan cara Tuhan, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Dan saudara yakin saudara, bahwa Tuhan itu beserta. Ya, yakin Tuhan beserta. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hebat gak Yesus? Bukan sementara, senantiasa. Senantiasa itu dari lahir sampai mati, sampai kedatangan kedua kalinya. Luar biasa saudara. Jadi saudara mesti yakin, dia ngomong sendiri Yesus kepada murid-muridnya itu. Saudara, coba. Raja di atas raja, Tuhan di atas raja, Tuhan menurut Alkitab, dia akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata-kata senantiasa itu catat di kamus KBRI. Sepanjang masa, sepanjang waktu, seumur hidup. Bayangkan, asal yuk yakin beserta kita, beserta Tuhan. Apalagi, baca lagi Roma 8 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu apa yang akan dikatakan sama itu, kita tidak. Ayo, siapa lawan kita? Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Darah Kristus menebus dosa kita. Kebangkitannya mengalahkan setan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat. Apa kita mau berpaling lagi ke dukun, ke kuasa-kuasa kegelapan, saudara? Nah, jadilah yakin Tuhan beserta kita. Satu lagi, ya. 1, 2, 3, baca lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yaitu Yesus Kristus, lahir dari perawan Maria. Dia Immanuel, menyertai kita. Saya kasih ilustrasi saudara. Ya, manusia ini dicipta oleh Tuhan. Mobil ini dicipta oleh pabrik mobil yang di Inggris, Rolls-Royce Phantom, harganya 25 miliar. Dia dicipta dengan segala desain yang hebat, mahakarya. Tapi cuma nilainya 25 miliar. Tapi manusia dicipta sama Tuhan, saudara. Menurut penelitian dari Google saya baca, itu organ manusia itu sudah dari otak sampai ginjal sampai berapa? Triliun rupiah. Bayangin, lebih hebat daripada. Coba, andai kata Rolls-Royce Phantom ini rusak, saudara, dia lari ke bengkel lain, ya, ke bengkel Mercy, ke bengkel mana, tetap rusak, saudara. Nggak bisa, dia harus lari ke pabrik Rolls-Royce-nya lagi di Inggris. Demikian juga manusia, apabila manusia ini rusak, sehat, cacat mental, sakit mental, larinya kemana? Lari ke Sang Pencipta, ya, balik lagi kepada Tuhan. Nah, jadi andai kata saudara error, saudara elevasi diri. Contohnya Rolls-Royce.
dibeli sama 2 orang. Yang satu diambil dari pabrik, dikebut bisa jalan 200 km per jam. Yang satu nggak bisa, saudara. Jalannya dundutan itu. Ya, 10 kilo, 20 kilo berhenti, 20 kilo. Error, itu sakit mental, saudara. Sama manusia begitu juga. Yang satu hebat dicipta Tuhan. Yang 2 juga hebat bahan baku. Tapi yang satu potensinya tinggi, saudara. Ya, produktif. Bisa khotbah. Yang satu, waduh jangan pakai saya dah. Saya gemeteran dah. Kayak Rolls Royce tadi, saudara. Ayo mau lari kemana? Saudara lari ke tempat lain. Nggak bisa. Lari lagi harus ke Tuhan. Ya. Nih menurut standar WHO. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kesehatan mental menurut WHO adalah keadaan sejahtera di mana individu potensinya mampu mengatasi tekanan moral, bekerja produktif, serta berkontribusi bagi komunitas. Jadi orang yang sehat, yang normal, saudara. Ini menurut WHO nih, organisasi terbesar di dunia. Dia itu harus hidup damai sejahtera, tenang, tidak panik, tidak khawatir, tidak cemas. Tahu nggak? Ya, individu perorangan. Dan memiliki potensi, tenaga, power, saudara. Jadi kalau saudara lemah terus, sakit mental. Bangkit sekarang, ya. Harus mempunyai potensi, kekuatan, power. Mampu mengatasi tekanan hidup yang berat, ya. Kalau suami istri punya anak 2, gajinya UMR berat di Jakarta, ya, belum bayar uang sekolah, sewa kontrakan, tapi dia mampu hidup secara normal. Nah, itu orang yang sehat mental, saudara. Kalau enggak, saudara sakit mental. Nah, terus akhirnya bekerja produktif, tidak malas seperti Paulus. Coba apa kurangnya Paulus dulu guru di Gamaliel sebelum bertobat? Penghasilannya besar. Sekarang begitu bertobat, ini aku, utuslah aku. Itu yang disebut produktif. Jual tenda, saudara. Demi apa? Demi memberitakan Injil. Nah, ini yang terakhir. Serta berkontribusi bagi komunitasnya, melayani. Saudara kalau masuk gereja, ya Anda berkontribusi dong, melayani. Ini orang sehat mental. Tapi kalau nggak mau, saya di belakang saja. Penerima tamu juga nggak mau, singer juga nggak mau, boro-boro khotbah, sakit mental, saudara. Saudara evaluasi diri. Tapi kalau saudara datang ke Ibu Gembala Sidang, Ibu Eva, ini aku, utus aku. Ya, saya bisa singer, saya bisa penerima tamu, saya bisa kolektan, saya bisa memberitakan Injil. Nggak usah dibayar. Ya, saya kagum sama CMC Makarios. Semua singer, WL, pemain keyboard, pengkhotbah dari jemaat untuk jemaat tidak dibayar. Itu cari gereja begini 1.001, saudara. Ayo, saya berani taruhan 1.001, semua dibayar. Pemain keyboard apa? Ini standar WHO. Jadi kalau saudara evaluasi diri, tidak mau melayani diri di organisasi, introvert, diem, menyendiri, sakit mental. Saudara kalau enggak diobati, parah. Kalau sudah parah, waduh bisa gila. Nah, oleh karena itu saudara, bangkit, ya, tugas gereja memberitakan cara Tuhan yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Amin. Nah, ini depresi ini, ya, Ibu Sida baca coba. Hati-hati nih, depresi. Saya kasih lihat. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Terus. Penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Nah, tunggu, dulu. Menyakiti diri sendiri, bunuh diri. Tuh, saudara, hati-hati, saudara. Nah, terus baca di sana aja nih. Ini. Berikut ini adalah beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi. 1. Kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. 2. Terus-menerus merasa sedih, bahkan tidak mau bergaul di rumah aja. Terus-menerus menangis,
3. Merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan. 4. Tidak bisa menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. 5. Sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung. 6. Tidak acuh terhadap orang lain. 7. Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri Terus, atau bunuh diri. terus. Berikut ini adalah dampak depresi terhadap kesehatan. 1. Gangguan tidur dan badan terasa lemah. Nah, siapa saudara yang tidur harus jam 10 malam, tidurnya jam 2, jam 3? Ini sakit mental, saudara. Hati-hati. Ya, normal jam 10 malam harus tidur. Karena jam 11 malam adrenalin keluar. Nah, kalau tidurnya jam 2, jam 3, bahaya nih. Terus? Nomor 2. Berbicara atau bergerak terasa lebih lambat. Tell me, saudara. Hati-hati. Ini cacat mental. Terus? 3. Perubahan siklus menstruasi terhadap wanita. 4. Libido turun dan muncul sembelit. Nah, sembelit siapa yang BAB-nya susah nih, saudara? Hati-hati. Untung ada Vitera nih. Minum Vitera bisa BAB ya. Terus? 5. Nafsu makan turun Nah, atau meningkat secara drastis. biasa manusia makan sehari 3 kali. Pagi jam 7, siang 12, sore jam 6. Kalau saudara hanya makan 1 kali, tidak nafsu, sakit mental, saudara. Harus dirubah. Next. Stres. 6. Merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Itu. Nah, silakan. Sakit terus, lemah, saudara. Nggak ada gairah. Periksa ke dokter juga bingung. Nggak apa-apa kok. Ini pesakit psikomatis, saudara. Nah, itu hati-hati. Bagaimana solusinya? Tidak ada cara lain dengan Tuhan. Ini, saudara. Baca lagi, Ibu Sida. Nah, ini pengusaha Jerman, ya, punya karyawan 100.000, ya. Dalam baca itu. Adolf Merkel tahun 2009 usia 74 tahun meninggal dunia bunuh diri akibat kerugian keuangan. Dia adalah seorang pengusaha Jerman dengan nilai aset US dollar 9,5 miliar. Silakan duduk. Bayangin. Coba pengusaha Jerman dari kecil, dari karyawan 10 sampai 100.000, nilai asetnya 9,5 miliar US dollar, dia depresi gara-gara invest ke salah satu saham, anjlok sehari miliaran dolar, saudara. Tapi ya itu nggak tahan. Hati-hati, saudara. Nah, kita sebagai umat Kristiani kasih tahu gereja, ayo kita dengan cara Tuhan tidak akan begini, apapun goncangan yang terjadi tidak akan. Ya, Tuhan akan pelihara burung di udara, dia pelihara, apalagi manusia. Satu lagi, ini Jerman, ini Prancis, Ibu Sida, baca lagi. Di mana-mana seluruh dunia bunuh diri, coba bayangin, saudara. Thierry Megan, pengusaha Prancis meninggal dunia karena bunuh diri tahun 2008 setelah kerugian investasi madok sekitar 1,4 miliar US dollar. Jadi saudara tertipu 10 miliar 100 juta, sudah aminin aja, saudara. Amin, saudara. Ya, jangan dikit-dikit bunuh diri, jangan dikit-dikit stres. Aminin saja, kita hidup sehat saja sudah bagus. Sekarang bagaimana hidup diubahkan cara Tuhan? Yang pertama, saudara harus memuliakan Tuhan, ya, membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, baca Ibu Sida ayatnya. Yohanes 4:24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Salah satunya itu dengan pujian, penyembahan, worship. Gereja-gereja besar, saudara lihat, NDC Ministry, JPCC Ministry, Graham Minden Ministry, itu GSM, dengan pujian, penyembahan, ya, menghampiri Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang pertama dulu, supaya Tuhan beserta kita. Lah kalau saudara menjauhi dari Tuhan, Tuhan tidak akan beserta kita. Dengan kekuatan saudara diri sendiri. Dan apa saudara diri sendiri? Bunuh diri, menyendiri, ya, sedih. Tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu manusia kalau kita susah. Hanya Tuhan yang bisa bantu. Nah, yang kedua apa, saudara? Baca lagi di sini. Melakukan kehendak Tuhan, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi kalau saudara tidak melakukan dua hal ini, saudara,
Saudara tidak hidup diubahkan dengan cara Tuhan, dengan cara sendiri. Tidak mau menggunakan Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yang pertama memuliakan Tuhan, ya, dalam penyembahan dulu, roh dan kebenaran. Daud, baca Ibu Sida supaya jelas. Ini Daud ini raja yang tidak pernah terkalahkan. Dia memerintahkan karyawannya, coba bayangin. Pondok Daud, kemah doa, kemah puji-pujian. Pada waktu itu Daud memilih 288 imam pemuji yang dibagi menjadi 24 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Itu dari 1 Tawari 25. Tugas mereka bergiliran selama 24 jam non-stop. Ya, terus untuk menyemarakan rumah Tuhan. memuji, Sehingga menyembah. kemuliaan turun dan Tuhan berbicara pada bangsa Israel. Satu lagi, Mazmur 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. jadi saudara tiap pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum, muliakan Tuhan, puji, worship, mengagungkan Tuhan. Ini yang dilakukan saudara. Itu dulu saudara, maka Tuhan beserta. Tapi kalau saudara menjauh, sama sekali tidak mau, ya Tuhan juga nggak mau lagi saudara. Itu sudah lakukan nggak? Lah orang-orang yang sakit mental kagak bisa begini saudara. Dia nggak mau. Nah, makin parah. Yang kedua, apa itu melakukan kehendak Tuhan? Kita harus tahu dulu, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, saudara tahu, yang mengintervensi jiwa dan tubuh itu roh, saudara. Jadi roh ini sebetulnya lebih besar daripada jiwa dan tubuh. Tapi dunia hanya menilai jiwa dan tubuh saja, melupakan rohnya, saudara. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, roh dulu yang harus dibenahi, saudara. Ya, yang tadi saya katakan. Baca Ibu Sida, Matius itu 4. Matius 4:4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roh kita itu harus diisi dengan firman Tuhan, saudara. Jangan roti saja. Kalau nggak pernah diisi baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan kering rohnya. Akibatnya dia punya jiwa rusak dan tubuhnya rusak. Dan jiwa itu apa terdiri? Pikiran, perasaan, kehendak. Coba bayangkan. Bayangkan kalau rohnya sudah rusak, pikiran, perasaan, kehendaknya sudah khawatir, cemas, depresi, tahu nggak? Udah nggak benar dan tubuhnya mempengaruhi. Coba tubuhnya dibaca aja. Tubuh, 5 panca indera. 1. Penglihatan yaitu mata. Matanya jadi suram-suram terus. 2. Pendengaran atau telinga. Kadang-kadang pendengarannya kurang peka terus. 3. Penciuman dari hidung. Itu juga sinusitis terus. Pengecapan dari lidah. Dan Terus peraba lewat kulit. rusak semua, saudara. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, roh dulu yang dibenahin. Yang pertama adalah Mazmur 119 ayat 9. Baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman, saudara, untuk membuat karakter bersih, baik, bukan buruk. Firman Tuhan yang merubah. Ya, ayo saudara, aminin firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah Tuhan. Terus, baca lagi. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Selama saudara lurus firman Tuhan, taat melakukan, ya, berani menolak dosa, kerja benar, kebenaran, itu akan dibela Tuhan, ya, dan berhasil. Nih, baca lagi Yosua 1 ayat 8, Ibu Sida. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil Coba. dan engkau akan beruntung. Coba bayangkan, hanya baca firman Tuhan, merenungkan, saudara. Mengapa gitu Gideon Internasional mati-matian, setiap hotel dia bagiin gratis. Ya, direktur nasionalnya Pak Ridwan Nantavali, kenalan saya, dia cerita Pak Gunadi. Setiap tahun itu membagikan Alkitab 2,5 miliar unit, bayangin. Kasih gratis. Dananya dari mana? Dari donatur. Ada aja nih. Karena harus dikasih tahu, saudara. Ini obat yang mujarab. Saya kasih ilustrasi. Nah, jadi merenungkan firman, ya, baca, masuk ke dalam, dikunyah, dikeluarkan lagi. Melakukan itu mempraktekkan, saudara. Ya. Terus mentaati itu jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Begitu saudara langgar, jatuh, ambruk, saudara. Nanti saya kasih lihat ilustrasinya. Dan jangan sendiri, dibagikan kepada family, teman ini yang disebut mewartakan, memberitakan Injil, saudara. Nah, kalau ini dijalankan, udah dah saudara lebih sehat mental, sakit mentalnya hilang. Tapi kalau ini dilanggar, sama sekali tidak pernah memuliakan Tuhan, tidak pernah mewartakan firman Tuhan, ayo coba hidup saudara, hampa saudara, kosong. Ini ilustrasi, ibaratnya kereta naik di atas rel. Ngeri nggak coba? Sepanjang saudara tidak menyimpang ke kanan ke kiri, selamat sampai tujuan. Begitu saudara menyimpang, berbuat dosa, nipu, jahat, ya, KDRT, segala macam, itu kereta jatuh ke jurang, mati semua saudara. Bayangin, hancur. Itulah saudara yang kasih. Oleh karena itu, marilah kita serahkan pada Tuhan. Yang terakhir, Amsal 16 ayat 3, baca bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka bersama segala. Itulah. Mulai hari ini, saudara yang kasih dalam Kristus, hidup dengan cara Tuhan, jangan cara sendiri. Jikalau hidup dengan cara sendiri, saudara akan menjadi sakit mental. WHO sudah mengatakan orang yang sehat mental adalah orang yang produktif, orang yang damai sejahtera, orang yang melayani di dalam organisasinya. Sekarang saudara tinggal pilih. Mari kita angkat tangan, kita berdiri saudara. Kita nyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Ya, pemain keyboard Ibu Sida. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus musik aja.
musik saja yang lembut, musik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Di tengah-tengah dunia ini ada dua, orang yang sehat mental dan orang yang sakit mental. Menurut standar WHO, orang yang sehat mental adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera. Orang yang sehat mental adalah orang yang produktif, yang aktif, yang memiliki potensi, yaitu sesuai talenta masing-masing dikembangkan. Jangan introvert, jangan pakai saya, jangan bilang saya gagap, saya tidak bisa apa-apa. Dan orang yang sehat mental adalah orang yang berkontribusi, melayani bagi organisasinya. Jikalau saudara ingin jadi jemaat gereja tetap di sini, saudara berkontribusi, mendaftarkan diri kepada gembala sidang, melayani. Tetapi jikalau saudara menolak, saudara menjadi kriteria orang yang sakit mental. Adakah saudara yang ingin didoakan yang sehat mental? Angkat tangan, sebelah kanan, sebelah kiri pegang dada jantung saudara. Saudara tidak usah masuk, saya akan berdoa. Ya, sekali lagi kita nyanyi, Allah kuasa lakukan segala perkara. Allah kuasa lakukan. Angkat tangan tinggi-tinggi sebelah kanan, sebelah kiri pegang dada saudara. Anda pilih, tidak bisa abu-abu. Anda pilih sehat mental atau sakit mental. Orang yang sakit mental tidak segera diobati, semakin parah dan akhirnya terpuruk. Atur segala masa yang angkat tangan ikuti saya. Tuhan Yesus, saya berjanji, saya ingin menjadi orang yang sehat mental. Saya berjanji, saya ingin selalu hidup damai, sejahtera, tenang. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir karena Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus, saya berjanji, saya memiliki potensi, talenta yang diberikan Tuhan sejak lahir. Mulai saat ini saya akan kembangkan menjadi potensi yang besar. Tuhan Yesus, saya berjanji, saya akan melayani melalui gereja. Saya akan berkontribusi dengan pelayanan pada gereja. Utuslah saya, jadikanlah saya pemberita-pemberita Injil. Berikanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, semua doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, tepuk tangan dulu untuk Yesus. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini dan seterusnya kita sehat mental, ya. Gak gampang stres, ya. Kuncinya apa? Selalu cari Tuhan. Jangan berjalan menurut cara sendiri, tapi cara Tuhan. Walaupun hutangnya belum lunas, ada cara Tuhan. Walaupun sakit penyakit, laporan dokter katanya belum tentu sembuh, Tuhan kita Jehovah Rafa pasti menyembuhkan. Amin. Jadi caranya Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Oke, dengan kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita berkati Tuhan dalam persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bukan cara manusia, bukan agenda manusia, tetapi agenda Tuhan dan cara Tuhan. Tuhan, tuntun langkah kami supaya kami selalu bisa membangun diri, memiliki mental yang selalu sehat, dengan selalu mencari Engkau dan mengundang Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Masih Tuhan, lewat firman-Mu kami diberkati, dan saat ini kami memberikan yang terbaik. Ini gereja-Mu, kerajaan-Mu, kami percaya benih yang kami tabur sore hari akan kembali berlipat-lipat ganda. Kami percaya dan kami berdoa bagi tangan yang memberi akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan kembali Dia Sungguh Baik. Ini. Gereja ini hadir karena siapa? Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin.
Tuhan Allah berkata yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah berkata Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik. He is so good, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus kita miliki mental yang sehat. Semangat terus melayani Tuhan, amin. Melayani Tuhan ini buru-buru daftar sama Bapak Ibu, amin. Oke, kita akan menutup ibadah sore hari ini. Mungkin ada pengumuman, Bu Eva? Ada pengumuman? Haleluya, wow, luar biasa, saya berkati. Amin, luar biasa. Yang mau melayani siapa di sini? Sampai ya, anda sini mau melayani loh. Ya, umur bukan masalah. Ini saya di sini nih senang kenapa tante udah pada datang lagi ya, teman, udah sering teman-teman yang kemarin nggak bisa hadir karena anak tangga, tapi sekarang udah bisa. Dan kita percaya hari ini kita sudah diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan kita ada pelatihan lagi di sini jam 4 sore dan besok akan dilayani oleh Ibu Ana Tairas, mantan artis dari Muslim ke Kristen. Cantik ya. Ya Pak Okceng makanya minggu depan dia datang lagi ya. Cewek cantik. Cewek cantik. Nah ini terus hidup yang diubahkan, wah nyambung juga ya hari ini ya, temanya berlanjut. Jadi kita juga ada di Zoom, ada di YouTube juga, ada di TikTok Bapak Ibu ya. TikToknya Siansi Kasih Agate. Kalau untuk biasa Kasih Agate 88, tapi di bagian minggu kita ada di TikTok juga, di Siansi Kasih Agate. Yang punya TikTok bisa masuk melalui live TikTok. Nah Ibu Nita nih udah lama juga nggak hadir nih. Nah siapa di sini yang baru pertama kali hadir? Coba angkat tangan. Angkat tangan ini, Ibu ini ya, tepuk tangan dulu ya. Salam ibu dong. Ada ibu anak ibu Cici ya. Nah iya, baru hadir, selamat datang, welcome di Siansi Kasih Agate. Dan juga ada ini adik kita ya, siapa namanya? Omin. Nah ini yang baru bergabung juga. Ya nanti akan mau nikah, jadi ini juga ada buat pernikahan tidak ada khususnya, tapi kategorisasi dulu. Jadi yang mau dibaptis. Jadi di sini yang belum dibaptis, mungkin mau dibaptis, mungkin dari Katolik, dengan Kristen kan harus baptis ulang, bisa belajar agama. Sebelum ibadah jadi jam 2 dari sini sampai jam kali kita 1 jam ya, jam 3:30 lah sudah selesai. Jadi yang belum dibaptis secara Islam nanti bisa daftar. Nanti baptisnya bareng-bareng ya. Ada di tempat ini juga di Lipo Karawaci. Terima kasih Pak Gunari. Thank you Bu Syida, mantap hari ini pujian penimbangannya. Oke, udah jauh dari Jakarta, dari Depok juga thank you Pak Samuel. Tangan dulu buat Pak Samuel, Pak Lukas Boy, Gembala kita juga, Pak Yunus, Pak Siman, Sarman. Aduh, saya sering lihat mukanya karena lupa namanya. Maaf ya. Dan juga tim doa ada Pak Sucici ya. Jadi kalau yang mau berdoa, mau didoakan ya, ada Pak Sucici, ada Pak Ben.
Ya, nanti yuk Pak Pastor Cici silakan berdiri dulu dong. Nah, di sini kita bisa, kalau yang di belakang bisa, bawakan ya. Dan Pak Ben, kalau yang cowok Pak Ben, jadi cowok sama cowok, cewek sama cewek ya. Ya, jadi jangan jadi konslet, jadi ya gitu. Oke, baik, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Nanti kita akan bangkit berdiri. Oh ya Rabbi, nama ya Rabbi, ya Rabbi. Oh yes, thank you Lord. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau menjadi biasa-biasa, tapi kami mau melayani-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Supaya kami, rohani kami dibangkitkan. Karena di akhir zaman ini kami perlu Tuhan kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan pada saat ini, pada saat kami mendengar firman-Mu, ada yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang pada saat ini mengikat, sakit penyakit yang mengikat Tuhan, pada saat ini kekuatan roh kegelapan di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Lepas dari kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak. Untuk hari ini kami percaya ada kuasa-Mu, ada mujizat yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati pada saat ini. Mungkin teman-teman kami ada yang sakit sehingga tidak dapat beribadah di sini. Kau sembuhkan ya Bapak. Terima kasih Kau jamah juga mereka yang pada saat ini menonton baik melalui live YouTube maupun live TikTok. Tuhan Kau jamah mereka Tuhan satu persatu. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Oh ya Rabbi, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu. Apa saja yang Kau buat Tuhan buat berhasil. Jadi Bapak Ibu pulanglah dengan damai sejahtera sukacita daripada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.